Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spendupan Pasti bisa, iki lore, yes. Belajar Pancasila, Cerdas berkarakter. Halo sobat Spendupan, kembali lagi di podcast Spendupan. Creativity is the only way to survive. Oke, perkenalkan saya Hana Galipania Sugianto dari kelas 9K. Hari ini di podcast hari ini kita kedatangan tamu yang sangat cantik-cantik, yang sangat hebat-hebat banget dari teman-teman Duta Inklusi SMP Negeri 28 Surabaya. Tak kenal maka tak sayang, yuk kita kenalan. Saya Pelangi Kavanisa Ayu Pramesti dari kelas 8H. Dan saya Salma Namira Husna dari kelas 8G. Halo Pelangi, halo Salma. Halo Kak Hana. Oke, cantik-cantik banget ya teman-teman ya. Biar kita semua tidak berlama-lama lagi, biar kita tidak kepo tentang Duta Inklusi, biar kita bisa tahu lebih dalam, bisa gak Kak Pelangi dan Kak Salma jelaskan apa sih Duta Inklusi itu? Jadi Duta Inklusi itu Kak adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda. Oke. Di sekolah kita tuh juga sudah mendukung sekolah inklusi yang sudah memberi hak untuk anak disabilitas. Oke. Sebelum kalian menjadi Duta Inklusi yang sekarang nih ya, kalian kan sekarang sudah menjadi Duta Inklusi di SMP Negeri 28 Surabaya. Oke. Pasti ada lika-liku yang kalian lalui sebelumnya. Gimana sih proses kalian bisa sampai jadi seperti saat ini, seperti sekarang? Untuk yang pertama kan kita diberi materi atau arahan dari per masing-masing duta. Terus kita juga nyatet sesuai apa yang disampaikan kan. Terus juga mulai nge-searching Google gitu kan tentang apa itu Duta Inklusi, apa Duta Pelestari Seni itu gitu kan. Dan apa tugas-tugasnya. Nah, setelah dapat materi kita juga diberikan challenge itu nggak seminggu 2 minggu gitu, juga hampir sebulan. Wah. Hampir itu juga ngelesain challenge yang diberikan. Yang juga itu tuh melatih kedisiplinan, melatih kekompakan maupun melatih kepribadian kita yang lainnya. Dan pastinya kita nggak cuma itu doang sih Kak, pastinya kita disuruh ataupun kita diingatkan kepada panitia-panitia untuk tetap menjaga kesehatan agar badan kita tetap fit dan pastinya bisa melanjutkan ke challenge selanjutnya. Oke, wah sumpah keren banget gak sih kalian melalui challenge selama 1 bulan itu ya. Banyak banget pasti kalian bisa lolos dari banyak anak yang ikut challenge itu, keren banget. Oke, semua hal itu pastinya ada keuntungan dan hal positifnya ya kan. Keuntungan dan hal positif apa yang kalian dapatkan nih selama menjabat? Jadi kalau dari aku sendiri gini ya Kak, kalau keuntungan dan nilai positifnya tuh kita bisa menambah lebih banyak teman, kita bisa kenal satu sama lain, apalagi dengan teman istimewa, agar kita tuh tidak saling plonga-plongo nih Kak, ini siapa, dia siapa, supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Selain kita dapat menambah teman, salah satunya tuh juga kita bisa mengetahui bakat dan ketertarikan dari anak tersebut. Mungkin kita sendiri tertarik sama tari. Oh ya. Bisa jadi salah satunya nanti juga menyukai tari gitu kan. Bisa menghasilkan karya yang positif, contohnya bikin video TikTok atau IG, menari bersama, dance bersama. Aku kepo banget. Saat kalian pertama kali daftar duta itu apa emang dari awal kalian tuh sudah menuju aku mau masuk duta, aku mau ngejar Duta Inklusi, jadi aku harus fokus research tentang Duta Inklusi dari awal, apakah atau kalian ada ke yang lain gitu? Sebelumnya saya menyetarakan untuk semuanya saya pedalami ya kan. Oh ya. Duta Inklusi atau duta yang lainnya. Tapi mohon maaf, saya lebih menjuruk ke Duta Pelestari Seni karena memang bakat dan minat saya itu di bidang seni. Kalau Salma gimana? Pastinya saya juga mempelajari materi itu dari Duta Adiwiyata, karena menurut saya tuh kalau Duta Adiwiyata tuh kayaknya seru deh Kak, kalau misal mengenai tentang berkaitan dengan pelajaran mengenai lingkungan sekitar Kak. Tapi alhamdulillahnya nih Kak, kita jadi Duta Inklusi itu juga merasa enjoy ya, mencoba hal baru, benar-benar sama rekannya
Iya. berkomunikasi bareng, ketemuan bareng, membahas ini itu. Jadinya kayak seru banget ya gitu ya. Iya, bener Oke. banget. Selama menjabat itu kalian pastinya sudah dari awal menjabat kalian sudah membuat program-program yang akan kalian laksanakan selama 1 tahun ke depan selama menjabat ya. Aku pengen tahu program-program apa aja yang sudah kalian buat. Ada yang pertama itu bermain bersama maupun di istirahat pertama ataupun di istirahat kedua. Yang kedua itu ada membuat program belajar bahasa isyarat, itu dilakukan selama mungkin rencananya mau sekali seminggu nih. Iya, jadi kayak dalam waktu 1 bulan gitu mungkin beberapa kali ya. Kan kita juga rencananya kan juga harus matang nih Kak. Kita harus benar, Pak. belajar bahasa isyarat tuh nggak mungkin sehari, 2 hari gitu. Iya, Mungkin harus 1 bulan ataupun lebih kita mempelajarinya. Nggak gampang ya soalnya bisa Ya, syarat. gampang ternyata. Yang ketiga kita juga ada menampilkan bakat dan minat sesuai ketertarikan mereka di acara sekolah maupun di luar sekolah. Oke, itu tadi ada sekitar 3 program ya. Iya, benar. Dari ketiga program itu apakah semuanya sudah mencapai kayak tujuan gitu, sudah mencapai target atau bahkan ada yang belum tercapai? Ada Kak, pastinya ada kemajuan dari salah satu program ini yang menampilkan bakat dan minat dari teman-teman istimewa kami. Dan ada Kak, ada 2 nih Kak. Ya. Satu itu ada untuk teman-teman istimewa itu diajarkan menari saman nih Kak. Yaitu pernah tampil di acara Dies Natalis di tahun lalu. Oh ya, aku lihat itu. Nah, benar banget. Keren banget ya. Iya, keren banget semua. Mereka bisa hafal gitu, bisa bareng. Iya, benar banget nih Kak. Dan gara-gara tari saman itu tadi, teman-teman istimewa kita tuh juga diundang sampai ke luar sekolah. Oke. Wah. Untuk yang belum tercapai apakah ada? Pastinya ada. Yang kedua sama yang pertama nih Kak. Ya. Untuk yang bermain bersama kita juga sering sudah bermain bersama. Ya. Emang belum Konsisten, aja. ya. Yang kedua ini belajar bahasa isyarat karena tadi Kak memang susah belajar. Benar banget. Oke. Selama menjabat sebagai duta inklusi di SMP Negeri 28 Surabaya, pastinya ada kendala-kendala dong. Kendala apa saja yang sudah Pelangi dan Salma alami? Jadi kalau kendala dari aku sendiri nih Ya. kan kita sebagai pelajar nih, pastinya kewajibannya itu untuk belajar pastinya di sekolah. Jadi kadang itu tugas, apalagi tugas individu ataupun tugas kelompok itu kadang numpuk ke kadang. Oh iya ya, benar banget. Jadi susah gak sih kita Iya. mau kemana dulu ini ngerjainnya Iya, gitu. pastinya kita pasti ada kesulitan untuk mengatur waktu antara tugas individu maupun tugas kelompok. Kalau dari saya Ya. tantangannya tuh ada di membagi waktu juga sih Kak, membagi waktu tugas, membagi waktu ekstrakurikuler, atau juga membagi waktu bermain bersama di luar jam sekolah itu sih kekurangan. Ya sih, emang kita tuh harus pinter-pinter manage waktu ya, harus Iya. membagi waktunya gitu. Kalau kayak gitu bisa keteteran kesana kesini. Nah, mungkin ada teman-teman yang lagi nonton tuh ada kayak kendala yang sama kalian. Iya. Kalian ada tips gak biar kendala itu tidak terjadi? Iya, kalau kendala itu saya mengatasinya tuh dengan cara kita mengerjakan tugas individu terlebih dahulu nih Kak, supaya nantinya tuh kita tidak keteteran itu tadi, dan pastinya kita bakal konsentrasi dan kita bakal fokus ke program kerja yang akan kita jalani. Oke, kalau dari Pelangi mungkin ada? Mungkin kalau saya tipsnya biar nggak keteteran bisa Ya. mulai dari diri sendiri, mulai dari bangun tidur, mungkin merapikan kamar, mulai sholat gitu. Ya emang awalnya itu kita harus mulai dari niat dulu ya. Iya, benar banget. Iya, jadi kalau misalnya kita gak niat ya nggak bisa gitu, ya kan? Gampang pada HP aja. Bener banget, gak boleh guys kayak gitu. Aku ada kepo banget sama satu hal. Selama kalian menjadi duta inklusi di SMP Negeri 28 Surabaya ini tuh, pengalaman yang paling berkesan itu apa? Kalau dari saya sih yang pas pengumuman upacara sih Kak. Pas di pengumuman duta tuh, pas di duta inklusi tuh kaget Oh, dan iya. nggak expect banget aku sama-sama jadi rekan di duta inklusi. Oh, pasti Jadi rasanya. untungnya ya alhamdulillah sih Iya. jadi mencoba hal baru. Kalau dari Salma?
Kalau dari aku sendiri tuh ada Kak salah satunya, yakni kita ada kunjungan dari mahasiswa UNESA yang waktu itu mewawancarai kita mengenai pendidikan inklusi yang ada di SMP Negeri 28 Surabaya. Dan salah satu pertanyaannya nih Kak, aku masih ingat sampai sekarang. Bagaimana bila ada teman kita itu kesepian, nggak ada teman? Nah, kalau jawaban kita nih Kak, itu sama. Jadi jawabannya tuh pastinya kita mendekati dia, dan pastinya kita memperkenalkan diri kita juga biar kenal antara satu sama lain. Dan nggak cuman itu doang sih Kak, pastinya kita bisa di kelas tuh belajar bareng. Terus kalau misal ada drink ke kantin, kita bisa berbagi makanan bersama, kita bisa beli jajan bareng-bareng di kantin kayak gitu. Oh, seru banget ya pengalamannya ya. Oke. Setelah Kak Hana nih nanya ke kita, apakah boleh kita naik balik nih? Boleh banget. Nanya apa nih? Nanya apa? Kira-kira Kakak ini ada ketertarikan nggak sama duta setelah Kakak ini nanya ke kita? Kalau dari aku ya, waktu awal pembukaan pendaftaran duta yang mau jadi duta itu aku kayak harus join sih gitu. Cuma pas aku mau daftar, aku buka linknya, ternyata sudah ditutup. Jadi kayak sayang banget. Aku kayak langsung nyesel, kenapa kok aku harus mikir 1000 kali gitu kan, kenapa aku nggak langsung pencet daftar langsung gitu sih. Jadi kayak nyeselnya sampai sekarang ya teman-teman. Bener. Nah, kalau kayak gitu sih Kak, kalau dari daftar apalagi itu udah ditutup, apakah ada rasa penyesalan nih Kak di dalam diri Kak Hana? Ya jelas dong pastinya, sampai sekarang kayak jadi duta tuh asik banget gak sih, makanya aku mau sih ya. Benar. Terus di kelas Kakak tuh ada anak inklusi juga nggak nih kira-kira? Ada, aku ada 2 teman inklusi di kelas, yang salah satunya itu yang sudah kalian sebutkan tadi, Farel. Kak Farel. Iya, Farel itu teman satu kelas aku guys, dia pinter ngedrum, emang suka banget ngedrum. Dia dari awal waktu kelas 7 ke sini dia udah kayak diundang-undang di mana-mana gitu buat ngedrum, diundang di wali kota juga. Iya, bener banget. Terus yang satu lagi ada namanya Alova, dia anaknya baik banget guys, kalian harus temenan sama Alova. Dia suka berbagi, kadang ya kan, kalau misalnya dia bawa permen atau apa gitu, kayak kamu mau nggak, apa dia suka berbagi sama apa yang dia bawa, entah itu makanan. Iya bener banget, kalian harus temenan sih guys sama dia gitu. Oke, mungkin, pastinya sih, bukan mungkin ya, teman-teman yang sudah menonton podcast ini, setelah menonton podcast ini tuh tertarik nih mau jadi kayak Kak Salma dan Kak Pelangi. Ada nggak motivasi buat mereka semua? Kalau dari saya, semangat nih buat teman-teman yang ikut lomba duta, mulai mempelajari atau mendalami materi-materi yang diberikan, karena pasti dari challenge itu pasti ada berkaitan dari materi-materi tersebut juga. Jangan lupa untuk melatih kedisiplinan di rumah maupun di sekolah. Oke, kalau dari Kak Salma? Dan pastinya nih ada salah satunya itu kita perlu sekali untuk mempelajari tidak hanya mengenai materi yang disampaikan untuk duta-duta seperti duta adiwiyata, duta literasi gitu-gitu. Kita pastinya tuh juga harus belajar tentang public speaking nih Kak. Oh iya, wajib itu guys, penting banget public speaking. Dan kita juga harus bisa melatih bahasa, yakni salah satunya tuh bahasa Inggris nih Kak. Iya, sekarang bahasa Inggris penting banget ya. Iya, penting banget Kak. Dan ada satu lagi, itu penting banget, kita perlu menjaga kesehatan agar tubuh kita tetap fit, dan pastinya kita bisa selalu ikut melanjutkan ke challenge kita selanjutnya. Oke, itu tadi ya teman-teman. Tidak terasa kita sudah banyak banget tanya-tanya, kita sudah kepo-kepo ke Duta Inklusi SMP Negeri 28 Surabaya ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Spendupan pasti bisa. Iki lore, yes. Pelajar Pancasila, cerdas berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.